Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-113, 114 dan 115 dari surah Ali Imran, yaitu yang menerangkan tentang Ahlul Kitab. Apabila pada ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang Ahlul Kitab, yang mana kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang memusuhi pada masa dahulu, memusuhi Rasulullah, memusuhi umat Islam. Nah, Allah menyebutkan dalam ayat yang akan kita pelajari ini adalah bahwasanya ada di antara mereka itu satu golongan yang baik, yang lurus, yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mereka adalah orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah dengan penuh khusyuk, dengan penuh kesukaan di malam hari. Kemudian juga mereka senantiasa salat, membanyakkan salat di malam hari. Bahkan mereka memiliki keistimewaan berbanding dengan orang-orang beriman lainnya. Nah, mereka itu adalah dari ahli kitab juga, tetapi ahli kitab yang telah memeluk Islam. Jadi apabila ahli kitab itu memeluk Islam karena mereka telah mengetahui kebenaran sebelum Rasulullah diutus, maka mereka menjadi lebih hebat lagi dalam beriman kepada Allah. Nah, kesungguhan mereka dalam beriman kepada Allah mereka buktikan dengan ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Nah, kelompok inilah yang diterangkan oleh Allah dalam ayat yang ke-113, 114 dan 115. Bermakna ada dua kelompok ahli kitab. Yang pertama adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang kafir, mereka tidak mau memeluk agama Islam. Dan golongan yang kedua adalah golongan yang mau memeluk agama Islam dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Nah, yang beriman itu dipuji oleh Allah, sementara yang kafir itu Allah merendahkan mereka, menghinakan mereka disebabkan karena perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun
yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yukfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Allah berfirman, laisu sawa'a, mereka itu tidaklah sama. Mereka yang dimaksudkan adalah ahlul kitab, karena ayat ini masih lagi melanjutkan tentang ahlul kitab. Min ahlil kitab, di antara ahli kitab itu ummatun, ada satu umat atau satu golongan, qaimatun, yang lurus, yatluna, mereka membaca ayatillah, ayat-ayat Allah, yang dimaksudkan adalah Al-Quran, ana al-lail, yaitu beberapa waktu di malam hari, wahum yasjudun, sedangkan mereka dalam keadaan bersujud, atau sedangkan mereka bersujud. Yang dimaksudkan nanti kita akan terangkan dalam tafsir, yang dimaksudkan sedangkan mereka salat, yaitu mengerjakan salat. Yu'minuna billah, mereka itu beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga kepada hari akhirat, yaitu hari berhisab, hari pembalasan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mereka menyuruh orang lain melakukan yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang orang lain dari melakukan yang munkar. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka itu bersegera untuk melakukan bermacam-macam kebaikan. Wa ulaika, dan mereka itu minas salihin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Wa ma yaf'alu, dan apa saja yang mereka lakukan, min khairin, dari suatu perkara yang baik, falan yukfaru, maka sekali-kali tidak akan mereka itu dihalangi dari mendapatkan pahala atau balasan kebaikannya. Wallahu, dan Allah alim, maha mengetahui, bil muttaqin, terhadap orang-orang yang bertakwa. Ini terjemahan harfiah atau kata per kata. Kita mulai dari awal. Allah berfirman, mereka itu tidaklah sama. Di antara ahli kitab ada satu golongan yang lurus, membaca ayat-ayat Allah di beberapa waktu di malam hari, sedangkan mereka mengerjakan salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan menyuruh orang lain melakukan yang ma'ruf, dan melarang dari melakukan yang mungkar, dan mereka bersegera melakukan pelbagai kebaikan. Dan mereka itulah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Dan apa saja yang mereka lakukan dari perbuatan yang baik, maka sekali-kali Allah tidak menghalangi mereka untuk mendapatkan pahalanya. Dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang bertakwa. Jadi dari terjemahan nampaklah bahwasanya ayat ini menerangkan satu golongan dari ahli kitab, yaitu golongan yang lurus, golongan yang berada di atas jalan yang benar, yaitu dengan beriman kepada Allah dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad, atau mereka itu orang-orang yang memeluk Islam. Kemudian disebutkanlah tentang keislaman mereka yang dipuji oleh Allah, yaitu mereka membaca ayat-ayat Quran di malam hari, kemudian mereka juga senantiasa salat, kemudian mereka bukan hanya baik pada diri mereka, mereka juga memperbaiki orang lain dengan menyuruh orang lain melakukan perbuatan yang ma'ruf dan melarang orang lain dari perbuatan yang mungkar. Kemudian mereka tidak mencukupkan diri dengan satu dua perbuatan baik, tetapi mereka melakukan banyak perbuatan baik. Kemudian bukan berlambat-lambat dalam melakukan perbuatan baik, bersegera
melakukan perbuatan baik. Itu menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang saleh. Kemudian Allah menyebutkan mereka juga adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terpelihara dari kesusahan dan kesengsaraan. Dan Allah mengetahui setiap apa yang mereka lakukan, dan mereka tidak akan dihalangi untuk mendapatkan pahala dari apa yang telah mereka lakukan itu. Ini adalah tafsir ringkas dari ketiga ayat yang akan kita pelajari insyaAllah. Sekarang kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Tafsir maknanya penjelasan yang panjang. Kita perinci penjelasan ini, tujuannya adalah supaya kita lebih dekat lagi dengan kandungan ayat. Mudah-mudahan ayat ini akan menjadi bimbingan, tuntunan, pengajaran, petunjuk bagi kita, sehingga apabila disebutkan bahwasanya ada ahli kitab yang terpuji, maka kita bisa menjadikannya sebagai contoh, sebagai teladan, sehingga apabila kita mengikuti jejak yang terpuji, maka yang mengikuti yang terpuji pun akan terpuji pula. Kalau sebelum ini yang tercela yang disebutkan. Nah, kalau yang tercela disebutkan, maka jangan contoh. Maka ada istilah, kalau baik jadikan teladan, kalau buruk jadikan sempadan. Baik ikuti, kalau tak baik jauhi. Inilah dia ayat-ayat yang kita pelajari, mudah-mudahan akan menjadi petunjuk dan bimbingan bagi hidup kita. Dan memang ayat Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah dia kitab suci Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau disebut petunjuk, maknanya yang menghantarkan ke tujuan. Apabila tujuan kita adalah redha Allah atau syurga Allah, maka insya Allah dengan Al-Quran ini akan sampailah kita kepada keredaan Allah, dan nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam syurga. Tapi tanpa Al-Quran tidak akan mungkin sampai ke tujuan, mungkin malah akan tersesat dalam perjalanan. Di permulaan ayat 113 Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisu sawa'a. Mereka itu tidaklah sama. Laisu, mereka itu tidaklah. Siapa yang dimasukkan dengan mereka? Ahli kitab. Sudah kita terangkan tadi, karena ayat sebelumnya menerangkan tentang ahli kitab. Sawa'a, tidak sama. Maksud tidak sama di sini, mereka itu tidaklah semuanya dalam kekufuran seperti yang disebutkan sebelum ini. Tidaklah semua mereka itu dalam kekufuran. Ada juga di antara mereka itu yang beriman kepada Allah. Jadi makna laisu sawa'a, tidaklah mereka itu sama-sama dalam kekufuran. Tidak. Atau sebaliknya, kalau disebut kekufuran itu adalah kesesatan, maka begitu juga tidaklah semua mereka itu beriman. Ada juga di antara mereka yang kafir. Atau sebaliknya, tidaklah semua mereka itu kafir, tetapi ada juga di antara mereka itu yang beriman. Jadi mereka itu tidak ada sama-sama dalam kekufuran, tidak pula sama-sama dalam keimanan. Sebahagian dalam kekufuran atau kekafiran, sebahagian di dalam keimanan. Nah, yang Allah terangkan ini adalah yang beriman. Tetapi nanti kita jumpai setelah 3 ayat ini kita pelajari, tidak pula disebutkan yang kafir, yang tercela. Mengapa? Sebabnya adalah apabila ada dua yang berlawanan, satu kafir, satu tercela, kemudian disebutkan yang satu kafir, tercela, dan satu lagi beriman, terpuji. Kalau disebutkan salah satu di antara mereka, maka yang satu lagi itu tak perlu disebutkan, karena sudah dimaklumi. Umpamanya kita sebut ada 2 orang, umpamanya Muhammad dan apa kita sebut satu lagi namanya Muhammad dan David umpamanya.
Muhammad adalah seorang yang baik. Tak perlu lagi ada dua orang, yaitu yang baik dan yang buruk. Muhammad adalah yang baik. Nah, maka yang satu lagi tak perlu lagi disebutkan. Apa sebab? Sebab kalau ada yang baik, ada yang buruk, kemudian disebutkan yang baiknya di antara yang dua itu, maka yang satu lagi itu pastilah yang buruk. Jadi tak perlu disebutkan. Dalam ayat ini pun juga demikian. Tidaklah sama ahli kitab itu. Ada yang beriman, ada yang kafir. Kemudian disebutkan yang beriman, maka yang kafir tak perlu lagi disebutkan. Apa sebab? Sebab sudah dimaklumi. Ada dua rumah, umpamanya satu masih baik dan satu lagi sudah runtuh umpamanya. Nah, yang dekat dengan kita itu sudah runtuh. Nah, tak perlu lagi yang satu lagi disebut, sebab yang jauh itu pastilah baik, karena yang runtuhnya sudah disebut. Begitu juga sebaliknya. Rumah ada yang dekat, ada yang jauh, dan satunya baik, satunya runtuh. Nah, yang dekat dengan kita itu adalah baik. Dah tak perlu lagi sebut yang jauhnya lagi. Apa sebab? Pastilah yang jauh itu adalah yang sudah runtuh. Begitu juga lah dalam ayat ini. Jadi diterangkan satu golongan dari ahli kitab, kalau disebut tadi tidak sama, bermakna ada dua yang berlawanan. Nah, yang satu itu adalah yang baik. Min ahlil kitab, di antara ahli kitab itu diterangkanlah yang baik. Ummatun qaimah, satu umat yang lurus. Satu umat, perkataan umat sudah kita terangkan, yaitu umat dari kata maknanya induk atau ibu. Ibu dikatakan ibu karena dia menyatukan anak-anaknya. Anaknya banyak, 5 umpamanya. 5 ada laki-laki, ada perempuan, ada besar, ada kecil, ada pandai, ada tidak pandai, ada yang kaya, ada yang miskin, dan lain sebagainya. Tetapi meskipun 5 itu bermacam-macam, disatukan karena selima-limanya itu lahir dari satu rahim. Nah, rahim ibu itu yang menyatukan 5 anak tersebut. Maka disebutlah ibu itu sebagai ibu karena dia menyatukan. Jadi umat disebut umat karena dia satu kesatuan. Umat Islam. Nah, kalau disebut umat Islam, yang menyatukan mereka adalah Islam. Berwarna kulit hitam kah, putih kah, kuning kah, siapa saja dari kalangan manapun mereka itu menjadi satu kesatuan karena yang menyatukan mereka adalah Islam. Boleh tidak disebut juga umat Yahudi? Boleh. Agama Yahudi yang menyatukan mereka. Boleh juga disebut sebagai umat Nasrani? Boleh, karena agama Nasrani menyatukan mereka. Boleh juga tidak disebut umat Arab? Boleh, kearaban mereka itu yang menyatukan mereka. Boleh tak disebut umat Melayu? Boleh, Melayu itu yang menyatukan mereka. Umat Cina? Boleh. Umat Tionghoa? Boleh. Nah, hanya saja kata umat itu karena dia diambil dari bahasa Arab, kemudian ketika dibawa ke bahasa kita, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, maka selalu dia diidentikan dengan umat Islam. Nah, ini bermakna bahasa ini, perkataan di dalam bahasa kita ini sudah menjadi kebiasaan bahwasanya perkataan umat itu diidentikan dengan agama Islam. Maka kalau disebut berkhidmat untuk umat, maka yang dimaksudkan itu adalah umat Islam. Jangan pula dipahami berkhidmat untuk umat yang di luar Islam pula. Tidak, kita ini berkhidmat untuk umat Islam atau berkhidmat untuk umat manusia secara keseluruhan. Nah, itu perkataan umat. Qaimah, perkataan qaimah pula. Qaimah dari kata qama yaqumu, maknanya berdiri. Kalau disebut umat qaimah, umat yang berdiri, maknanya yang berdiri tegak lurus. Nah, yang berdiri tegak lurus bermakna adalah orang-orang yang benar, orang-orang yang berada di atas jalan yang benar. Maka tafsirannya oleh para ulama tafsir, qaimah di situ maknanya adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Karena kebenaran itu adalah mentaati Allah
Rasul. Nah, kemudian diterangkan lagi, kata qama yaqumu itu juga maknanya istaqama yastaqimu. Apa makna istaqama yastaqimu? Maknanya istiqamah. Istiqamah itu maknanya tetap pendirian. Nah, ketika disebut mereka itu umat yang qaimah, maknanya umat yang istiqamah. Makna istiqamah di sini tetap pendirian atau tetap di dalam keimanan, tak berubah-ubah keimanan. Pada waktu sehat seperti itu beriman, pada waktu sakit pun seperti itu beriman. Kemudian dalam pembuktian keimanan juga begitu. Kapanpun dalam membuktikan keimanan sama. Nah, ketika musafir membuktikan keimanan seperti itu, ketika mukim pun membuktikan keimanan seperti itu. Ketika miskin seperti itu membuktikan keimanan, ketika kaya pun seperti itu. Namanya orang istiqamah sampai meninggal dunia. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya mereka itu adalah umat yang istiqamah apabila berkaitan dengan membaca Al-Quran di malam hari. Setiap malam mereka baca Quran. Tak pernah ada malam yang tidak dimanfaatkan untuk membaca Al-Quran. Setiap malam, itu bermakna istiqamah. Tapi kalau malam ini baca Quran, malam besok tidak, ikut selera, ikut musim, itu namanya tidak istiqamah. Yang istiqamah dalam keadaan sehat baca Quran, dalam keadaan sakit pun malah lebih hebat membaca Al-Quran. Ini maknanya istiqamah. Nah, jadi makna qaimah di sini ada dua maknanya. Pertama, benar, bermakna yang mereka buat itu adalah tepat karena mereka mentaati Allah dan Rasul. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua, maknanya adalah umat yang istiqamah, umat yang tetap pendirian. Bermakna dengan menyebutkan bahwasanya mereka ummah qaimah, umat yang lurus, bermakna ia adalah pujian dari Allah ke atas ahli kitab yang beriman. Nah, ini makna ummah qaimah. Kalau mereka itu disebut sebagai umat yang lurus, umat yang mentaati Allah dan Rasul, umat yang istiqamah, maka penyebutan ahli kitab di sini adalah penyebutan untuk memuliakan mereka. Ingat, sebelum ini kita menyebut bahwasanya penyebutan ahli kitab kepada orang-orang yang tidak mau memeluk Islam, tidak mau memperakui kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah, ketika Allah menyebut mereka sebagai ahli kitab, maka penyebutan ahli kitab itu ke atas mereka adalah untuk menghinakan mereka. Mereka ahli kitab, mereka tahu kandungan Alkitab, mereka tahu Rasulullah itu adalah Rasul yang terakhir karena ditulis dalam kitab mereka, tapi mereka tak mau beriman kepada Rasul. Nah, ketika disebut mengapa ahli kitab ini tak mau beriman kepada Rasul, maka penyebutan ahli kitab ke situ untuk menghinakan mereka, merendahkan kedudukan mereka. Sepatutnya kalau mereka ahli kitab, mereka segera beriman. Sama seperti sebelum ini kita sebut, semestinya kalau dia seorang ustadz, tahu kebenaran, mestinya dia melakukan kebenaran tersebut, tetapi dia pula meninggalkan kebenaran. Bagaimana ustadz ini meninggalkan kebenaran? Kata ustadz itu dipakaikan kepadanya adalah untuk merendahkan kedudukannya. Tetapi di sini penyebutan ahli kitab di sini adalah untuk memuji ahli kitab. Bermakna mereka itu telah memanfaatkan atau bermanfaat bagi mereka ilmu yang telah mereka dapatkan dari kitab suci, yaitu dengan bersegera memeluk Islam dan menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini mana ummah qaimah. Dan di sebalik penyebutan ahli kitab di dalam ayat ini, mereka itu tidaklah sama. Di antara ahli kitab itu ada satu umat, satu golongan yang lurus. Kemudian Allah terangkanlah seperti apa lurusnya satu golongan ahlu kitab itu. Dapat dilihat satu persatu dari sifat-sifat terpuji yang ada pada mereka. Yaitu yang pertama, mereka itu adalah yatluna ayatillah ana al-lail.
Mereka itu membaca ayat-ayat Allah di beberapa waktu di malam hari. Mereka itu membaca ayat-ayat Allah. Membaca dalam ayat ini yatluna, tilawah. Nah, kata tilawah ini biasa kita dengar, tilawah Al-Quran, musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran. Sebenarnya kata tilawah itu diambil dari kata tala. Yatlu maknanya berurutan, menyebut secara berurutan, itu makna tilawah. Umpamanya apabila kita lihat ayat ini, laisu sawa, huruf apa yang pertama? Lam, la. Setelah huruf lam, huruf apa lagi? Ya. Setelah huruf ya, huruf apa lagi? Sin. Setelah huruf sin, huruf apa lagi? Waw. Setelah huruf waw, huruf alif. Lam baris di atas, ya sukun, sin baris di hadapan, kemudian waw pula sukun. Kemudian kita bacalah secara berurutan menjadi laisu. Nah, membaca secara berurutan di sini disebut tilawah. Tilawah. Yatluna, mereka membaca, bermakna membaca huruf per huruf. Nah, ketika ayat Al-Quran dibaca huruf per huruf, bermakna dengan menyebut barisnya. Ini beda antara kita membaca dalam bahasa kita dengan membaca dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita nggak ada baris A, B, C, D. Ada baris A, huruf A di atas, huruf A di bawah, barisnya huruf A di hadapan, tidak. Tetapi di dalam bahasa Arab huruf itu ada barisnya. Nah, alif, alif itu baris di atas, bunyinya jadi A. Alif itu bila baris di bawah, bunyinya jadi I. Apabila barisnya di hadapan menjadi U. Maka ketika membaca ayat-ayat Allah, pastikan yang di hadapan itu di hadapan, yang di bawah itu di bawah, dan yang di hadapan itu di hadapan. Nah, kalau dia perlu ditebalkan, tebalkan. Kalau perlu ditipiskan, tipiskan. Nah, itu namanya tajwid. Nah, ketika membaca Al-Quran, mestilah dengan tajwid, karena kita akan membacanya satu persatu seperti yang ditentukan makhrajnya ataupun dalam bentuk pembacaannya yang kita sebut sebagai tajwid. Nah, jadi mereka ini ketika disebut bahwasanya mereka itu yatluna ayatillah, mereka menyebutnya dengan berurutan, dengan baik sekali, dengan sangat perlahan-lahan, tidak tergesa-gesa. Karena ada orang baca Quran tergesa-gesa sehingga tak nampak urutan itu. Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Macam mana? Seperti itu. Itu tidak membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran Bismillahirrahmanirrahim. Itu akan lebih memberikan sentuhan ke dalam hati dan jiwa, apalagi memahami kandungannya. Ini kandungan perkataan yatluna. Perkataan yatluna di dalam ayat ini, siapa yang memahami bahasa Arab, ia adalah berbentuk fi'il mudhari'. Makna fi'il mudhari', kata kerja, bentuk sekarang dan akan datang. Maknanya mereka membaca Al-Quran sekarang dan juga masa-masa yang akan datang. Maknanya mereka berterusan membaca Al-Quran. Kalau berterusan membaca Al-Quran, ini terpuji ini. Kalau membaca Al-Quran pada bulan Ramadan saja, selesai Ramadan tidak baca lagi, ini tak terpuji ini. Mereka telah meninggalkan Al-Quran. Al-Quran tak boleh ditinggalkan sama sekali. Pergi haji, pergi umrah, selama di tanah suci baca Quran. Pulang ke tanah air tak baca lagi, itu tidak terpuji. Maka sebaik-baik amalan di dalam Islam bukanlah yang banyak kemudian berhenti, tidak. Sebaik-baik amalan dalam Islam biarlah sedikit tetapi dia berterusan. Sesungguhnya Allah sangat menyukai amalan biarlah sedikit tetapi amalan itu berterusan. Maka ini dikandungi oleh perkataan yatluna ayatillah, ayat-ayat Allah. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Apa sebab? Sebab ahli kitab itu telah memeluk Islam. Dan kebaikannya apabila membaca Al-Quran adalah setiap huruf dapat pahala.
Nah, kalau kitab-kitab lain membacanya, kita tak dapat pahala dari setiap hurufnya. Tapi kita dapatkan pahala dari ilmu yang kita dapatkan dari buku tersebut. Tapi kalau dari Al-Quran, 1 huruf 10 pahala. 1 huruf 10 pahala. Laisu, berapa dapat pahala? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 10, 50 pahala. 50, laisu 50. Mau tidak duit 50.000? Mau. Mau tidak pahala 50? Nah, kalau duit cepat jawab. Kalau pahala lambat jawab. Karena mungkin faktor keimanan kita lemah, hawa nafsu kita yang kuat, sehingga lebih suka kepada kebendaan dan keduniaan. Yatluna ayatillah, mereka itu membaca ayat-ayat Allah. Ana al-lail. Ana di sini ini adalah bentuk jamak, yaitu dari waktu, bermakna beberapa waktu. Bermakna bukan 1-2 waktu, tapi beberapa waktu. Al-lail dari malam. Nah, dari malam hari itu mereka membaca Quran. Kalau siang hari baca Quran, itu memang adalah waktu yang kita bangun. Itu adalah perkara yang biasa. Tetapi kalau malam hari itulah waktu tidur sebenarnya. Tetapi dapat membaca Al-Quran di waktu malam hari yang kebanyakan manusia tidur, itu adalah luar biasa. Maka di antara sebab turun ayat ini, apabila kita lihat sababun nuzul ayat, adalah suatu ketika Rasulullah melambatkan salat Isya. Jadi melambatkan salat Isya, kemudian setelah beberapa waktu Rasulullah pergi ke masjid. Nah, kemudian di masjid rupanya Rasulullah berjumpa dengan ahli kitab yang membaca Al-Quran, dan hanya mereka yang baca Quran, yang lain tidak. Bermakna mereka inilah orang-orang yang istimewa, bermakna mereka telah dipuji oleh Allah disebabkan kekhususan mereka sebagai orang-orang yang membaca Al-Quran yang tidak dimiliki oleh orang lain pada waktu itu. Maka dengan turun ayat ini, maka para sahabat pun mengikuti yang terpuji akan terpuji. Maka kita pula sekarang, kalau mau mengikuti langkah ahli kitab yang dipuji oleh Allah, maka kita pun terpuji. Bangun malam, maka bacalah Al-Quran. Jangan ambil remote TV itu pula, maka itu tercela namanya. Karena Allah telah beri peluang untuk bangun malam, kemudian disisia-siakan. Tercela namanya. Tak semua orang dapat dibangunkan malam hari, kemudian disia-siakan begitu saja. Itu namanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Karena banyak pada hari ini terjaga malam, mungkin tak bisa tidur malam, terjaga malam, tak memanfaatkan malam hari itu, kemudian nonton TV sampai pagi. Tercela, tidak mensyukuri nikmat Allah. Mengapa tercela? Sebab yang tidak mensyukuri nikmat Allah, Allah menyebutkan Allah akan sediakan azab yang pedih. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mau mensyukuri nikmatku, ku tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, maka azabku amatlah pedih. Amatlah pedih untuk orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Bermakna tercela, tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang membaca ayat-ayat Allah di beberapa waktu malam. Bermakna bukan pendek waktu malam yang mereka gunakan untuk membaca, tetapi panjang. Ini bermakna mereka memiliki sifat yang terpuji. Wahum yasjudun, dan mereka itu bersujud. Kata bersujud di sini pun fi'il mudhari', kata kerja bentuk sekarang dan akan datang. Bermakna mereka senantiasa bersujud. Nah, dalam ayat ini, para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, mereka mentafsirkan bersujud itu dengan mengerjakan salat. Mengapa? Mengapa tidak menyebut saja dan mereka itu bersujud? Sebab ada dalam hadis Rasulullah bahwasanya kita ketika bersujud dilarang untuk membaca Al-Quran. Karena waktu sujud itulah waktu mensucikan Allah, berzikir, menyebut nama Allah. Subhana rabbiyal
a'la wa bihamdi. Kita dilarang membaca Quran. Membaca Quran adalah ketika kita berdiri. Setelah kita membaca Al-Fatihah, maka kita membaca Al-Quran. Tapi ketika sujud, dilarang. Tapi dalam ayat ini Allah menyebutkan mereka membaca Al-Quran di malam hari, sedangkan mereka bersujud. Nah, maka ulama tafsir menyebutkan bersujud di sini sebenarnya maknanya adalah salat. Jadi mereka membaca Al-Quran dalam keadaan mereka itu salat. Karena kalau dibawa kepada bersujud, maka ia adalah yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi mereka itu banyak membaca Al-Quran di dalam solat mereka. Maka kita pun mengikutinya ketika kita solat tahajud. Kita minta ada imam yang membaca Quran agak panjang, supaya kita dapat membacanya lebih lama di dalam solat. Dan itu adalah yang terpuji. Itu adalah amalan yang sangat baik sekali. Nah, kemudian berikutnya lagi, mengapa digunakan kata sujud? Mengapa tidak digunakan saja kata salat umpamanya? Dan mereka itu adalah orang-orang yang salat. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, sedangkan mereka itu dalam keadaan salat. Mengapa tak disebut salat saja langsung? Maka ulama tafsir pun menjelaskan, disebut sujud di sini untuk menerangkan bahwasanya ahli kitab itu ketika membaca Al-Quran di dalam salat, mereka dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, untuk menjelaskan mereka merendahkan diri, karena kan Allah memuji mereka, untuk menerangkan mereka itu merendahkan diri, maka Allah ambillah perkataan bersujud itu sebagai mewakili salat. Karena dalam Al-Quran pun juga Allah menggunakan kata bersujud itu atau kata rukuk untuk menerangkan salat. Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, beribadahlah kepada Allah dan bersujudlah kamu dan rukuklah kamu. Allah gunakan kata sujud, kata rukuk untuk menerangkan salat. Maka ulama tafsir pun ini pun juga maknanya adalah salat. Mengapa disebut sujud di sini? Untuk menerangkan kerendahan hati ahli kitab ketika beribadah kepada Allah. Maka kita pun mendapat petunjuk, apabila salat, salatlah dengan kerendahan hati. Rendahkan hati. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Engkau ya Allah Maha Besar. Hamba ini ya Allah kecil sekali. Itu namanya kita merendahkan diri. Tapi kalau sebutnya Allahu Akbar tapi tak ada perasaan apa-apa, itu namanya tidak merendahkan diri. Nah, ahli kitab Allah ingin menerangkan di sini bahwasanya mereka itu ketika salat mereka merendahkan diri mereka. Sami Allahu liman hamidah. Segala puji bagi Allah yang mendengarkan hamba-hamba yang memujinya, karena ia adalah yang terpuji. Sementara hamba yang memuji ini adalah yang hina. Merendahkan diri di hadapan Allah. Maha suci Engkau ya Allah, Subhana rabbiyal azim. Maha suci Engkau ya Allah yang maha agung. Hamba ini yang memiliki sifat kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Hamba ini hamba yang hina. Engkau pula ya Allah yang agung lagi mulia. Subhana rabbiyal azim. Itu maknanya merendahkan diri. Dan sifat itu ada pada ahli kitab, yaitu melalui perkataan yasjudun di dalam ayat ini. Ini dia kehebatan pengajian tafsir, yaitu ayat-ayat atau kata-kata dalam ayat-ayat Al-Quran itu diterangkan melalui pembahasan yang lebih terperinci. Kemudian Allah terangkan lagi sifat ahli kitab yang berikutnya, yaitu yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Mengapa disebut beriman kepada Allah ini kemudian? Selalunya beriman ini disebut sebelum amal. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat. Amanu, beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Tetapi di sini amal saleh ini yang disebut dahulu, membaca ayat-ayat Allah. Sedangkan mereka dalam keadaan salat, ini kan amal saleh. Setelah itu barulah disebutkan
Mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya bukan bermakna mereka tadi tidak beriman ketika membaca ayat Quran, beriman. Tapi ketika disebut lagi si beriman setelah mereka beramal soleh, maknanya mereka beriman dengan keimanan yang sempurna dan senantiasa mempertingkatkan keimanan mereka kepada Allah ketika beramal soleh. Kita ini, keadaan kita ini berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Apa amal soleh yang kita lakukan? Menuntut ilmu umpamanya. Nah, ada orang yang imannya rendah dalam menuntut ilmu ini. Ada orang yang imannya tinggi, kuat dalam menuntut ilmu ini. Maka yang iman rendah dapat pahala sedikit. Yang imannya tinggi dapat pahala banyak. Yang imannya rendah, dia tak dapat menikmati kandungan ayat itu. Tapi yang imannya kuat, naik bulu romanya ini, menjadi kecut hatinya, syahdu, khusyuk. Ini kaitannya dengan orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang tinggi. Bagaimana iman kita sekarang nih? Karena selalu ditanyakan kepada kita bukan iman, bagaimana kesehatan Bapak? Kesehatan badan yang ditanya. Jarang kita mendengar Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bagaimana iman Bapak hari ini? Mungkin perlu dirubah juga satu ketika. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Karena dia bisa bertambah, bisa berkurang. Sama juga dengan badan. Bisa sehat, bisa sakit. Maka kita tanya, bagaimana sekarang Pak? Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana iman hari ini Pak? Kuat? Mungkin perlu juga lah untuk bertanya. Jadi mengapa mereka itu beriman kepada Allah disebut kemudian setelah amal soleh untuk menerangkan keimanan mereka itu keimanan yang sangat sempurna sekali, sangat kuat sekali. Maka disebutkanlah dia di akhir. Karena disebut di akhir ini bukan sebagai syarat untuk diterimanya amal soleh mereka, tidak. Karena dia disebutkan kemudian. Maka apabila kemudian diterangkan, disebutkan bermakna menerangkan tentang hebatnya iman yang mereka miliki. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Sebelum ini disebutkan beriman kepada Allah saja. Umpamanya ketika dalam ayat sebelum ini, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu menyuruh orang lain berbuat baik, kamu melarang orang lain melakukan kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah. Tapi tak disebut di situ hari akhirat. Di sini pula disebut hari akhirat. Mengapa di sini ditambah pula dengan hari akhirat? Sebabnya adalah ahli kitab yang dipuji oleh Allah itu, setiap amalan yang mereka lakukan di dunia tujuannya adalah untuk hari akhirat. Ini yang saya buat sekarang nih untuk hari akhirat. Saya buat sekarang ini bukan ingin dipuji oleh manusia, bukan ingin disanjung, bukan ingin berbangga-bangga. Tidak, saya buat sekarang ini adalah untuk hari akhirat. Kalau beginilah setiap orang dalam beramal, tenang dunia ini. Saya bekerja ini untuk hari akhirat. Tak akan korupsi. Karena untuk hari akhirat. Yang korupsi itu karena dia ingin dunia ini. Karena falsafah hidupnya mencari uang sebanyak-banyaknya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan cara apa sekalipun. Itu yang tujuannya dunia memang begitu. Tapi yang tujuannya akhirat tidak. Biarlah tak dapat. Biarlah tak dapat. Daripada dapat kemudian dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian nanti di akhirat dimasukkan dalam api neraka. Tidak. Lihat. Itu orientasinya akhirat. Hebat. Tadi pagi kita menyampaikan kuliah subuh di Meranti, di hadapan bakal-bakal pegawai negeri di sana. LPJ. Kita sampaikan, ini karena mau masuk ke pegawai negeri, maka hati-hati. Mau cari akhirat atau cari dunia?
Cari dua-duanya. Siapa yang cari akhirat, dunia dapat. Siapa yang cari dunia saja, akhirat tak dapat. Jadi ketika disebut cari dunia atau cari akhirat, jangan disebut cari akhirat, dunia tak dapat. Dunia dapat sekali, dapat. Tapi kalau cari dunia saja, akhirat tidak akan dapat. Kalau tidak diingatkan, maka nanti mungkin lalai. Apalagi masuk pegawai negeri mesti memberi uang pula sekian puluh juta kan. Sudah tergadai tanah orang tua, itu mau mengembalikan kembali. Nah, ketika itu mungkin terpedaya, akhirnya menipu, berdusta dan lain sebagainya. Maka ketika disebut di sini hari akhirat, orientasi ahli kitab itu terus dia ke akhirat. Seakan-akan dunia ini tidak ada maknanya. Dan tidaklah mereka hidup di dunia dan beramal di dunia ini, melainkan adalah untuk akhirat. Karena dunia pada akhirnya akan ditinggalkan. Dan akhirat juga yang akan dihadapi untuk selama-lamanya. Kita akan hadapi akhirat itu. Dan apabila kematian, kita menjalaninya. Jadi menghadapi, bukan menghadapi dunia, menghadapi akhirat. Maka disebutkan dalam surah Al-Qasas ayat 60, wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Apa saja dari sesuatu yang diberi oleh Allah kepadamu, maka dia adalah kesenangan hidup dunia. Rumah yang besar, kesenangan hidup dunia. Kendaraan yang mewah, kesenangan hidup dunia. Istri, suami, anak, apa saja. Kemudian Allah sebutkan wa ma indallahi khairu wa abqa. Dan sesungguhnya yang di sisi Allah itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Afala ta'qilun? Maka tidakkah kamu berakal? Tapi banyak juga yang mengejar dunia itu dan sama sekali mengabaikan akhirat. Maka orang ini adalah orang yang tidak sambung sendiri. Orang yang, karena kalau kita nyambung nanti tersinggung pula. Orang yang bijaksana adalah orang yang menyiapkan untuk hari yang kekal, hari akhirat, hari pembalasan. Seperti ahli kitab di dalam ayat ini dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Kemudian bermana mereka ini orang-orang yang baik, membaca Al-Quran, salat, keimanan mereka terus dipertingkatkan, orientasinya kepada akhirat. Rupanya mereka ini baik bukan pada diri mereka saja, mereka juga untuk orang lain, memperbaiki orang lain. Wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sudah kita terangkan dalam ayat yang ke-109. Selanjutnya wa yusari'una fil khairat, dan mereka ini bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Kalau disebut kata bersegera, maknanya cepat. Bukan lambat, cepat. Mari kita bersedekah. Langsung masuk saja tangan tu ke saku, langsung keluarkan. Mari kita bersedekah. Berapa agaknya ya? Fikir dahulu. Jangan malam ni lah, besok lah. Batas waktunya sampai kapan Ustaz? Itu yang tak bersegera. Kalau bersegera, cukup bekal pergi haji. Umur 20, umur 30, cukup bekal, langsung pergi haji. Itu namanya bersegera. Tunggu dululah, nantilah pensiun dulu, nanti baru pergi haji. Nantilah umur 50, umur 60, barulah saya pergi haji. Itu namanya tidak bersegera, padahal dia sudah punya kemampuan sebelum itu. Tidak bersegera. Yang bersegera, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita salat di awal waktu, bersegera. Yang tak bersegera, belum lagi, waktu Isya ni panjang ini, dan seterusnya. Nah, ahli kitab dalam ayat ini wa yusari'un, mereka bersegera. Bersegera ini maknanya cepat. Apabila disebut cepat, bermakna sungguh-sungguh dalam mengerjakan amal saleh. Wa yusari'una fil khairat. Fil khairat,
Tidak disebut fil khair, tapi fil khairat, bentuk jamak, bermakna mereka tidak cukup melakukan 1-2 perbuatan, tapi banyak perbuatan. Bermakna mereka ini terpuji karena cepat membuat mereka berkualitas dalam beramal, kemudian banyak kebaikan, bermakna kuantitasnya pun banyak. Maka kita sebutlah berkualitas dan berkuantitas. Kualitasnya tinggi, kuantitasnya banyak. Tak cukup dengan 1, banyak pekerjaan. Alhamdulillah, hebat sekali ini kalau kita dapat melakukannya. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itu adalah orang-orang yang saleh. Jadi Allah menyebutkan apabila demikian sifatnya, yaitu membaca Al-Quran, kemudian salat, beriman kepada Allah dan hari akhirat, bersegera melakukan kebaikan, itu adalah petanda, adalah orang-orang yang saleh. Saleh maknanya adalah yang baik dan bermanfaat. Itu makna saleh. Mobil kita saleh, bermakna mobil kita itu baik, bisa di start, bisa dibawa jalan, dan bermanfaat menghantarkan kita ke tempat tujuan. Tapi kalau mobil kita rusak, maka dia tidak disebut saleh. Umpamanya rodanya itu tanggal 1 umpamanya, atau bannya itu kempes, maka dia tidak disebut saleh, karena dia tidak bisa memberikan manfaat kepada kita. Mobil bagus, bagus sekali mobil, mahal, tapi tak bisa di start. Ini tak saleh, ini tidak baik dan tidak mendatangkan manfaat. Seorang suami badan besar, otak cerdas, uang banyak umpamanya, tapi tak mendatangkan manfaat, menyusahkan saja, ini suami tak soleh namanya. Istri juga begitu. Istri cantik, pintar, berpendidikan tinggi, tetapi tak mendatangkan manfaat, menyusahkan saja. Ini istri yang tidak saleha. Dan seterusnya, anak umpamanya, anak ini tengok sudah berkedudukan, sudah memiliki kekayaan, tetapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak ini tidak memberikan manfaat sebagai anak bagi orang tuanya, maka anak ini anak yang tidak soleh, meskipun dia kaya raya, berkedudukan tinggi. Jadi soleh itu maknanya dalam keadaan baik, bermanfaat. Bumi ini sebelum dirusak oleh manusia, bumi ini disebut soleh. Tetapi ketika dirusak oleh manusia, maka bumi ini tidak lagi disebut soleh. Udaranya terpolusi, tak soleh lagi. Kemudian lautnya tercemar, tidak soleh lagi. Maka lawan soleh itu adalah fasid, yaitu yang merusak. Orang yang soleh, orang yang memperbaiki, karena dia baik. Tapi fasid adalah merusak. Yang dirusaknya itu tidak akan mendatangkan manfaat, karena tak ada lagi kebaikan di dalamnya. Ada kebaikan udara yang terpolusi, ada kebaikan air yang tercemar, tidak, karena dia tidak soleh lagi, tidak mendatangkan manfaat. Maka pembahasan kata soleh ini penting. Tak mudah menyebut soleh ini. Mudah-mudahan kita ini hamba-hamba yang soleh. Boleh, silahkan, itu doa. Saya ini orang yang soleh ini. Tunggu dulu, bermanfaat atau tidak? Cepat-cepat mengaku. Wa ma yaf'alu min khairin, dan apa saja yang mereka lakukan min khairin, dari perbuatan baik. Tadi disebut fil khairat, yaitu banyak-banyak kebaikan. Di sini fil bin khairin, dari satu kebaikan, meskipun satu, tidak menggunakan alif lam, bermakna sekecil apapun, sesembunyi apapun, kalau memang itu kebaikan yang telah dilakukan, Allah tidak akan sia-siakan. Falai yukfaru, Allah tidak akan halangi untuk mendapatkan balasan kebaikannya. Maknanya Allah tak akan sia-siakan amalan ahli kitab itu, Allah akan balas sepenuhnya. Ini membuat ahli kitab itu menjadi berpuas hati nantinya, karena setiap apa yang mereka lakukan, meskipun di malam hari tak diketahui oleh orang lain, tetapi mereka akan mendapatkan kembali balasannya di hari akhirat. Jadi mereka itu orang yang berpuas hati di dalam
beramal saleh. Wallahu alimun bil muttaqin, dan Allah Maha mengetahui terhadap hamba-hamba yang bertakwa. Tadi saleh disebut, sekarang takwa pula disebut. Tadi mereka hamba-hamba yang saleh, sekarang pula mereka disebut hamba-hamba yang bertakwa. Tadi saleh sudah kita ketahui maknanya, takwa pula apa maknanya? Takwa maknanya orang-orang yang terpelihara dari kesusahan dan kesengsaraan disebabkan karena kemurkaan Allah. Karena takwa itu dia kata waqayaki, maknanya memelihara. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang memelihara diri dengan beriman kepada Allah dan beramal saleh, akhirnya terpeliharalah diri dari azab dan siksaan Allah di dunia ini dan di akhirat nanti. Maka ketika Allah menyebut mereka sebagai orang-orang yang saleh, sebagai orang-orang yang bertakwa, bermakna mereka ini adalah orang-orang yang mulia, dan sepatutnya lah mereka adalah orang-orang yang terpuji. Dan memang buktinya mereka terpuji karena mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Apabila Allah yang memuji, pasti benarnya. Tapi kalau manusia yang memuji, belum tentu benarnya lagi. Boleh jadi membangun image. Nah, ini pemurah ini. Pemurah ni banyak bantu ini, tapi bukan dari uang dia, dari uang orang lain rupanya. Dia sebagai penyalur saja rupanya. Ini tak tepat. Karena yang memujinya adalah yang belum tentu lagi benar atau jujur dalam berbicara. Tetapi mereka ini, ahli kitab ini, dipuji oleh Allah yang maha benar. Maka memanglah mereka itu adalah orang-orang yang betul-betul terpuji. Inilah dia ayat-ayat yang menerangkan tentang ahli kitab yang lurus, yang mana mereka itu memiliki sifat-sifat yang mulia. Tujuannya adalah supaya kita dapat mencontoh dan meneladani mereka. Mencontoh yang mulia, insya Allah akan menjadi hamba-hamba yang mulia pula. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.